Pendidikan sendiri, Mbak Ibu ini mempelajari lebih dari 12 disiplin ilmu di dunia. Oh, saya belajar psikologi, saya belajar Halo logik. semua, kembali lagi di channel 7 Tanya. Semua pengetahuan di dunia ini berawal dari tanya apa, siapa, kapan, di mana, berapa, mengapa, dan bagaimana. Dari tanya-tanya itulah sebuah fakta bisa disusun menjadi cerita, dan cerita bisa menjadi sebuah kisah. Selamat datang di Ruang Berkisah. Oke, tadi Mbah sudah menjelaskan, udah memaparkan apa ya? Udah memaparkan tentang kartu tarot, mengapa kartu tarot, terus juga eh, ya banyak hal tentang Mbah. Kalau boleh tahu latar belakang pendidikan Mbah seperti apa? Oke. Saya bilang saya mempelajari banyak ilmu, 12 disiplin ilmu kurang lebih. Psikologi, logika, pengetahuan alam, matematika, per apa ya, pergaiban, semua saya pelajari. Karena kita itu butuh wawasan yang luas menjadi apapun. Karena apa ya, manusia itu yang baik itu punya keingintahuan, bukan kesoktahuan. Taunya dikit tapi seolah-olah paling tahu. Makanya setiap waktu kita itu harus memperbarui pengetahuan kita. Misalkan seumuran saya, pengetahuan yang saya kumpulkan dari dulu sampai sekarang pasti akan berubah. Beberapa hal berubah, apalagi zaman sekarang. Anak muda tentu lebih banyak akses terhadap informasi. Kita jangan sampai kalah. Apalagi untuk para pengajar nih, untuk guru-guru. Lihat anak-anak kita akses informasinya semakin luas. Informasi bisa didapat di mana saja. Jangan sampai bapak ibu gurunya ketinggalan informasi. Gimana mau mendidik, gimana mau mengajar kalau misalkan kitanya sendiri repot ketinggalan informasi begitu. Nah, kalau mau serius latar belakang pendidikan saya itu kuliah jurusan eh, jurusan bukan informasi, jurusan ilmu komunikasi. Itu kalau serius, jurusannya ilmu komunikasi. Ya, karena saya suka ngomong, saya suka merangkai kata-kata begitu. Dan semua hal yang saya kuasai juga basicnya komunikasi. Semisal hipnosis, terus juga pembacaan tarot tadi. Bagaimana saya bisa membaca kartu kalau saya tidak punya dasar-dasar ilmu komunikasi? Karena tarot itu salah satu cara untuk mengkomunikasikan apa yang ingin saya sampaikan, begitupun menangkap informasi yang ingin disampaikan, baik itu dari komunikasi langsung, verbal, non verbal, komunikasi bahasa tubuh dan lain-lain begitu. Jadi itu ya, itulah latar belakang pendidikan. Rasanya ya Mbak Ibu ini tidak terlalu dukun-dukun banget. Saya juga baca buku
setidaknya 1 bulan saya baca 1 buku, entah itu novel, entah itu fiksi, non fiksi, atau juga buku-buku yang berat begitu, 2 kilo 3 kilo begitu. Pokoknya perbaiki terus informasi di kepala kita. Berarti menjadi sosok Mbah Ibo itu menjadi sebuah pilihan pada akhirnya. Dan seperti pilihan-pilihan lainnya, berarti juga mungkin ya. Berarti sebelum jadi Mbah Ibo sempat merasakan pekerjaan apa aja, Mbah? Boleh diceritakan nggak? Oke, silakan. Tentu saja saya pernah bekerja sebelumnya. Saya pernah bekerja menjadi customer relation. Mohon maaf, bahasa Inggris saya jelek. Semacam apa ya? Berarti pokoknya yang menangani komplainan konsumen, yang menangani memberi ataupun sebagai pusat informasi bagi konsumen. Jadi saat itu bekerja di salah satu Toseba atau swalayan begitu. Itu terus juga saya juga pernah jadi buyer. Buyer itu supervisor ataupun staff yang mengurusi masalah pengadaan barang. Sama juga di satu swalayan juga begitu. Jadi bagian buyer saat itu sudah pernah, customer relation pernah, bahkan jadi pramuniaga juga pernah. Sekitar kurang lebih 7 tahun saya di dunia retail begitu. Lalu pekerjaan berikutnya saya juga pernah jadi kepala toko itu toko grosir, salah satu toko grosir di bidang pakaiannya atau bagian kepala tokonya. Dan setelah itu juga saya sempat menjadi call center di lembaga zakat nasional gitu ya. Badan amil zakat nasional, sebut saja begitu. Terus juga terakhir saya menjadi kepala HRD di salah satu pabrik begitu. Jadi sebenarnya pekerjaan Mbah Ibo ini ya banyak juga. Udah pernah melanglang buana di dunia kerja gitu. Dan kalau misalkan terakhir kenapa saya akhirnya memutuskan untuk menjadi Mbah Ibo, saya kecewa. Saya sangat kecewa dengan salah satu pekerjaan saya. Jadi apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita perbuat, kebaikan kita itu hilang hanya gara-gara politik licik, memperebutkan jabatan yang tidak begitu penting begitu. Kalau di masyarakat mungkin terlihatnya wah jabatan keren, terus juga semuanya seolah-olah mudah. Tidak seperti itu. Saat itu saya lebih banyaknya cenderung pertemanan begitu. Bahkan harga seorang kepala Mbah Ibo ini juga dihargai hanya harga pertemanan. Jadi ya benar, saat itu kita benar-benar bekerja sesuai apa yang kita bisa, sesuai apa yang maksimal kita lakukan. Tapi di ujung-ujungnya akhirnya banyak sekali hal-hal yang tidak mengenakan.
bukan hanya tidak dihargai, tapi juga tidak mengenakan. Banyak kejadian-kejadian ataupun fakta-fakta yang akhirnya dipelintirkan, malah saya kerja lagi. Makanya setelah itu saya memutuskan jadi Mbah Ibo, independen, dan juga saya bisa bebas mengeluarkan apa yang saya bisa, begitu. Baik, kita udah mendengarkan tadi penuturan dan jawaban-jawaban dari Mbah Ibo. Mungkin ke pertanyaan berikutnya, jika boleh disimpulkan, jadi apa tujuan Mbah Ibo selanjutnya? Ya, apa yang ingin dituju dengan menggunakan karakter ini kah, atau misalkan dengan diri Mbah Ibo sendiri, apakah ada tujuan-tujuan tertentu, misalkan 2024 atau apa? Silakan Mbah. Kalau ditanya tujuan jangka panjang, tentu saja saya ingin menjadi manusia yang dikehendaki keberadaannya, bukan cuma dibutuhkan, bukan cuma diandalkan kemampuannya, tapi juga dihargai keberadaannya. Saya pikir semua orang tujuan seperti itu. Tapi kalau misalkan ambisi, saya ingin menjadi seorang Hokage. Saya ingin menjadi seorang Hokage, seorang pemimpin di satu daerah. Karena apa? Karena kalau kamu ingin bekerja, ingin menjadi seorang pemimpin, maka pilihlah pemimpin yang berada di daerah-daerah, atau paling tidak di tingkat 2. Bukan cuma pejabat yang hanya mengurusi tatanan kebijakan saja, tapi juga kalau di tingkat 2 ke bawah di daerah itu kita bisa benar-benar bekerja, bisa benar-benar memperlihatkan kinerja kita, bisa benar-benar mengubah masyarakat. Makanya saya ingin jadi Hokage. Hokage itu kepala desa ya. Iya. Saya ingin memimpin satu daerah karena begini. Orang-orang boleh belajar filsafat, boleh belajar fisika, boleh belajar teknologi, boleh belajar sastra, boleh belajar ilmu-ilmu terbaik di seluruh dunia. Tapi itu percuma. Itu percuma ketika dia kembali ke daerahnya, dia merasa asing dan sepi. Tetapi yang terbaik adalah dia belajar, dia menimba ilmu setinggi-tingginya, atau bahkan dia mencari kekayaan sekaya-kayanya, kemudian dia kembali ke daerah, membangun daerahnya, membangun desanya menjadi lebih baik, lebih dikenal, dan membangun desa untuk membangun bangsa. Itu menurut saya yang terbaik. Makanya saya ingin jadi Hokage. Saya ingin mengubah satu lingkup kecil daerah dengan pemikiran yang lebih baik, dengan pola pikir yang lebih baik, modern tapi tidak tergerus oleh modernisasi. Lokal tapi kita bisa bersaing untuk menunjukkan bahwa kita berkualitas. Itu. Jadi daerah dulu, dari satu daerah menular ke daerah-daerah lain. Maka ketika semua daerah menjadi daerah-daerah yang berkualitas, ketika bersatu, semoga menjadi bangsa yang lebih kuat. Begitu tujuan ambisi saya. Oke,
Di channel 7 tanya tadi sudah kita, jika dihitung ada 6 pertanyaan, dan sekarang pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-7. Apa yang ingin Mbah sampaikan untuk para penonton Mbah Ibo? Silahkan Mbah. Waktu dan tempat. Silahkan untuk Mbah Ibo, dipersilahkan seluas-luasnya. Oke, pertanyaan terakhir ya, berarti itu masa pesan untuk netizen dan untuk penonton apa ya? Yang jelas terus subscribe, bukan terus subscribe ya, subscribe channel 7 Tanya dan ikuti terus tayangan-tayangan dari channel ini. Begitu. Dan pesan berikutnya, sesekali mungkin kita bolehlah bodoh amat terhadap sesuatu, tetapi jangan amat-amat. Bodohnya jangan terlalu amat. Jangan bodoh-bodoh amat. Begitu. Terus memperbaiki diri, terus jadikan diri agar tidak dibodoh-bodohi orang. Dan satu lagi, sebodoh-bodoh amatnya kita, sesekali kita mesti peduli juga, karena apapun yang terjadi di luar sana yang seolah-olah tidak akan menimpa kita, sewaktu-waktu itu akan semakin mendekat, dan mungkin besok lusa hal-hal yang dulunya hanya terjadi di berita bisa terjadi di lingkungan kita, bisa terjadi di sekitar kita, bisa terjadi bahkan pada kita. Jadi bodoh amatlah seperlunya, tapi jangan bodoh-bodoh amat. Begitu. Itu aja. Oke, itu aja. Bung atau Kang Ajay. Mohon maaf, potnya roboh. Oke, saya langsung tutup aja atau gimana? Oh ya sudah. Sampai di sini dulu perjumpaan kita.